Alat ini melalui cracking. Kata cracking artinya terjadi proses pemecahan dari molekul besar menjadi molekul kecil. Enggak usah. Saya amankan. Silakan Mas. Ngobrol sendiri aja sama teman. Ngobrol sendiri. Sama Bapak. Oke, mungkin Uduk, ya. kita mulai dari CPO-nya sehingga suhu 70 derajat. Karena CPO dalam bentuk memberikan temperatur agar berbentuk cair. Kemudian kita ada dua kolaborasi dua. Di sini kita akan melakukan proses yang namanya katalysis dengan penambahan katalis yang dimasukkan ke dalam tabung berikut yang akan dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Reaktor, kemudian dinaikkan temperaturnya, setelah proses reaksi kita akan mendapatkan bandwidth bensin gasolin sawit. Jadi ini adalah bensin gasolin sawit. Iya. Bensin sawit ini apa? Iya. Kalau yang itu yang besar Pak? Sama Pak, tapi sama. beda grade, beda meter proses. Nanti menghasilkan. Kayak Pertalite sama ini Betul, Pak ya? iya. Sebenarnya itu yang kami kedepankan ini adalah renewable energy. Kita proses jadi bensin, kemudian nanti pohonnya buah lagi. Renewable setiap pembakaran sekali. Kita menggunakan CPO sawit sebagai bahan baku karena buah sawit, minyak sawit ini jumlahnya banyak di Indonesia. Minyak yang dihasilkan dari buah sawit itu jumlahnya besar dibandingkan dengan buah-buah yang lain. Kalau buah-buah yang lain, minyak yang dihasilkan itu jumlahnya lebih sedikit daripada sawit. Sawit ini punya potensi yang besar, minyak yang dihasilkannya sangat banyak, sehingga bisa kita gunakan sebagai raw material, bahan baku. Jadi kita gunakan bahan baku. Dan Indonesia memiliki CPO yang cukup besar, kurang lebih hanya sebagian kecil yang diproses menjadi minyak goreng, hanya sebagian kecil. Sedangkan sebagian besar lainnya belum termanfaatkan, artinya dijual CPO saja ke luar negeri dan pihak-pihak lain, sehingga potensinya cukup besar. Efisiensinya Pak penggunaannya seperti apa? Efisiensi dalam satu kali proses kami bisa menghasilkan 50-55% bensin sawit. 45%-nya masih bisa digunakan. Selama ini kami tidak ada residu yang ada itu sebagai kami gunakan untuk kompor bakar. Jadi semua prosesnya menghasilkan dan bisa digunakan. Oh, mungkin perbandingannya berapa kilo sawit itu menghasilkan berapa liter bandwidth Pak? Kurang lebih kalau kita ambil 10 kilo. Kalau kita ambil 10 kilo sawit, maka 50%-nya 5 liter. 10 kilo menjadi 5 liter. Tapi 5 liter sisanya juga kami gunakan untuk kompor pembakaran untuk masak. Untuk emisi. Ini penggunaannya langsung atau masih mengubah komponen mesin? Atau di blending dulu Pak? Kalau secara umum kami lebih memilih metode yang bertahap. Kami blending dulu dengan produk-produk existing. Karena mesin bakar yang ada saat ini itu hasil riset yang panjang untuk penggunaan bahan bakar minyak tertentu, sehingga kalau kita bahan bakarnya itu betul-betul baru, itu akan membutuhkan modifikasi mesin yang banyak, sehingga kami lebih ke nggak bisa maju lagi. Bensin sawit, kemudian juga selain bensin sawit juga ada biodiesel. Jadi ternyata sawit sudah berkali-kali membuktikan tidak hanya sebagai bahan pangan tapi juga bahan bakar. Bahan bakar pun bisa untuk mesin diesel dan untuk mesin bensin. Nah, bandwidth yang dikembangkan oleh Profesor Costa itu menurut saya sangat inovatif karena ternyata dia bisa langsung digunakan dengan kadar bensin sawit sampai 50%. Nah, tentu saja ini masih harus dulu dicoba terus. Tetapi ini adalah langkah awal kita untuk melakukan hilirisasi sawit untuk bahan bakar, dan ini sangat tepat karena kita sekarang sedang
dalam kondisi dunia yang kesulitan bahan bakar karena ada persoalan logistik yang kurang yang ada di sekitar wilayah produsen minyak bumi. Dan ini merupakan langkah awal yang sangat menarik buat kita lanjutkan.